Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Sapra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel saya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai politisi muda nih. Seorang pengamat politik yang sangat vokal di kancah perpolitikan di Provinsi Riau. Kita sapa dulu Bung Alfa Sirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Apa kegiatan sekarang, Mas Bung? Ya, biasa nih. Lagi melihat perkembangan para politisi berselancar. Iya. Untuk kita ketahui bahwasanya pada Pilkada 2024 khususnya di Provinsi Riau ada 3 pasang calon yang saat ini sudah mendapatkan tiket. Yang pertama adalah pasangan Muhammad Nasir dan Wardan didukung oleh Partai Demokrat, Gerindra, dan P3 serta PAN. Dan kemudian ada Samsuar dan Mawardi, juga gerbong partainya itu Golkar dan PKS. Dan terakhir kemarin Ketua Umum PDIP Perjuangan yaitu Megawati menyerahkan SK DPP untuk calon pasangan Abdul Wahid dan SF Haryanto serta PKB. Dengan berlabuhnya PDIP ke Abdul Wahid SF Haryanto, maka komplit sudah percaturan 3 pasang calon di pemilihan Gubernur Riau 2024-2029. Kita akan tanya sedikit pandangan-pandangan apa yang akan terjadi pada peta di Provinsi Riau. Bung, kita sudah punya 3 pasang calon di Provinsi Riau saat ini. Sepengetahuan Anda lah atau sepengamatan Anda, bagaimana 3 pasang calon ini akan bertarung nantinya akan memperebutkan 4 juta penduduk, khususnya usia yang sudah di DPT ya. Karena kan penduduk kan ada 6 juta, DPT 4 juta. Nah, pembagian ini pasti mereka punya basis masing-masing dong. Pandangan Anda sendiri bagaimana? Ya, pertama selamat dahulu kepada para kontestan pilkada yang telah diusung oleh partai politik. Dan saya rasa tidak mungkin lagi ada penambahan calon ya. Sudah pas. Sudah cukup 3 calon. 3 pasang calon. Dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Itu pasti. Ya. Pak Samsuar sebagai petahana. Ya. Sudah dikasih kepercayaan oleh Mas Karyo selama 5 tahun. Survei hari ini masih beliau paling tertinggi. Berpasangan dengan seorang ulama besar, Dr. Mawardi Saleh. Ini ulama yang sangat tawaduk, yang sangat militan ya. Militan. Beliau jadwalnya sehari-hari luar biasa. Kemudian ada pasangan Muhammad Nasir dan Wardan ya. Ya, kalau Muhammad Nasir ini 3 periode. 3 periode sebagai anggota DPR RI juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Punya logistik yang sangat mapan ya. Itu yang penting ya. Karena beliau ini adalah abangnya Bapak Nazarudin. Betul. Logistiknya sangat luar biasa. Ditambah Haji Wardan, Bupati Indragiri Hilir 2 periode. 2 periode. Dari mantan kader Golkar ya. Sangat harus diperhitungkan juga. Yeah. Kemudian ada Pak Abdul Wahid ya. Ini anggota DPR RI dari Partai PKB, didukung oleh Ustaz Abdul Somad. Betul. Jadi Ustaz Abdul Somad ini udah bergeser profesi. Bukan sebagai pengamat bukan lagi lama ya. Ya, udah menjadi jurkam ya. Iya. Mungkin Ustaz Abdul Somad punya motivasi tersendiri mendukung Ustaz Abdul Wahid. Ya, kita tidak tahu motivasinya apa. Bersama Pak SF Haryanto. Ya. Ini Pak SF juga sudah malam melintang di birokrasi Riau. Pastinya. Tahu mana yang hitam dan yang putih. Tahu mana ya. Pak SF ini orang yang sangat paham bagaimana tentang birokrasi yang ada di Provinsi Riau. Jadi 3 calon ini tidak bisa kita anggap sebelah mata. Semuanya punya
basis secara sosiologis. Cuma saya ingin melihat secara spesifik bahwa kalau kita lihat statistik, maka pertempuran Pilgub Riau ini adalah pertempuran antara blok Rokan. Blok Rokan. Iya. Samsuri adalah anak kemenakan dari Rokan melawan blok Indragiri. Nah, jadi Abdul Wahid ini adalah blok Indragiri. Kalau Nasir dia tidak punya blok. Saya tidak punya blok. Nasir punya blok. Iya. Ya, jadi tapi Wardan juga ada blok. Blok. Jadi kalau Wardani kan hanya sebagai wakil. Variabelnya tidak bisa diukur, tidak gitu bisa ya? terlalu ini dominan. Ya, orang ini juga melihat yang nomor 1 siapa. Oke. Kalau cuman wakil ya, menurut saya itu tidak begitu strategis dalam mengambil keputusan. Meskipun tidak kita anggap bahwa kita tidak bisa meremehkan. Tetapi pertempuran antara Rokan dan Indragiri ini memang pertempuran 2 faktor sejarah. 2 sungai besar yang selama ini memang mendominasi. Ya. Mendominasi perpolitikan politik Riau. Terutama Rokan ini sudah candu jadi gubernur Riau ya. Iya. Saleh Yasid, Anas Makmun, Betul. Samsuar, udah hat-trick nih. Udah hat-trick ya. Udah hat-trick. Pasca reformasi ya. Iya. Maksudnya pemilihan langsung ya. Kalau Indragiri ada presidenal ya. Betul. Nah, daerah-daerah lainnya harus bersabar. Ya. Benar ada Pandi Rahman sekali itu pun karena eksiden ya. Iya. Jadi oleh karena itu melihat dinamika begini, kiranya Samsuar ini masih sangat diunggulkan, masih sangat punya kemampuan untuk menang. Ya. Meskipun Wahid cukup punya kekuatan strategis di beberapa kabupaten kota, dukungan dari beberapa kepala daerah yang kita lihat berjalan sangat sistematis. Nah, oleh karena itu nanti sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, ini bukan pertandingan 3 orang ini. Di sini kita buka Ya, aja. ini pertandingan para konsultan dan donatur. Ya. Di belakang ketiga calon ini, Samsuar donaturnya siapa, Wahid siapa, Iya. Nasir siapa. Kemudian ada konsultan di balik 3 calon ini. Konsultan yang akan meramu strategi seperti apa mereka menarik hati masyarakat Riau. Iya. Ya, tentu nanti orang bisa menilai nih, Pak Samsuar sudah 5 tahun. Iya. Kira-kira bagaimana progresnya? Bagaimana dengan jalan? Yeah. Bagaimana dengan kesehatan, pendidikan? Atau kalau kita lihat bagaimana dengan indeks korupsi, penurunan angka korupsi bagaimana? Yeah. Riau ini kan terkenal daerah terkorup nih di Sumatera. Jangan sampai kali ya. Gubernur-gubernur sudah ditangkap 3 orang ini. Apakah ini akan terulang kembali? Nah, oleh karena itu publik akan menilai. Yeah. Hari ini kan kita sudah bisa melacak informasi seorang politisi, seorang tokoh publik di media sosial itu gampang sekali. Nah, oleh karena itu kemudian apakah Wahid sebagai calon dan Muhammad Nasir mampu membuat program-program yang akan bisa menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Riau? Kan kalau kita lihat sekarang basis-basisnya begini, Pak Samsuar kita main di blok Rokan tadi ya, sedangkan Mawardi wakilnya sendiri itu bisa mengayomi, bisa mengambil suara dari Kampar dan Pekanbaru lah, ataupun Kuansing ya, maksudnya salah satunya. Nah kalau Wahid tadi antara Wardan dengan Wahid itu kan pasti pecah suaranya. Mana yang betul-betul setia dengan Pak Wardan dan mana yang setia dengan Wahid itu udah pasti pecah. Kita lari ke Indragiri Hulu. Nah, Indragiri Hulu ini mungkin dengan Partai Nasdemnya mungkin bisa jadi mungkin Yopi bisa mengerahkan kekuatannya yang untuk ke Wahid. Kuansing ya begitu juga. Nah sekarang yang Rokan ini kan istilahnya semua memiliki ke yang pesisir nih punya Pak Samsuar nih kalau menurut saya pemandangannya. Karena kenapa? Karena yang banyak terjadi itu ya Rio 2 tadi, perebutan Rio 2 itu, sedangkan Rio 1 itu sangat-sangat kosong. Ya, oleh karena itu makanya ketika Nasir mengambil Wardan sebagai wakil, ini tentu membelah kekuatan Wahid di Indragiri Hilir. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi kajian Ustaz Mawardi Saleh misalnya, ya ini memang murni diambil Pak Samsuar sebagai vote getter. Ya. Ini untuk menahan tangkisan serangan Ustaz Abdul Somad. Ya. Karena Samsuar ini, Pak Samsuar ini terkenal sebagai gubernur yang anti terhadap Ustaz Abdul Somad. Enggak anti juga sih sebenarnya. Jadi kalau saya menyimpulkan, begitu ya. Beliau ini tidak pernah menghadirkan Ustaz Abdul Somad selama beberapa tahun. Jadi reformulasi Pak Samsuar membawa Ustaz Mawardi Saleh ini merupakan salah satu strategi untuk menarik kelompok ulama dan tentunya untuk menangkis serangan Ustaz Abdul Somad. Dan terkhusus ini pintarnya Pak Samsuar ya menurut saya ya.
Beliau tahu pemilik Kampar itu besar. Ya. Lucu rasanya jika tidak ada kontestasi mewakili Kampar. Betul. Pemilik Kampar itu secara sosiologis berjumlah 1 juta jiwa di Riau. Ya. Dan Pak Samsur pintar sekali. Dengan statistik, dengan survei, dia bawa Ustadz Maurid Saleh. Tentu secara sosiologis orang-orang Kampar akan memilih Samsua. Karena di Kampar ini yang tidak terdampak dari politik lokal yang agak rumit itu adalah Ustadz Maurid Saleh. Ustadz Maurid Saleh ini bisa diterima oleh seluruh orang Kampar. Beliau ulama yang sudah banyak berbuat di masyarakat. Beliau juga mufti Riau. Dan saya rasa langkah cerdas Pak Samsuar mengambil Ustadz Maurid ini adalah langkah yang sangat strategis. Pun demikian, Pak Samsuar tidak bisa menganggap remeh kekuatan-kekuatan yang lainnya. Misalnya hari ini saya berjalan di beberapa tempat, itu kampanye calon gubernur Nasir itu luar biasa. Oh, sudah mulai ya? Sudah mulai. Maksudnya adalah dalam bentuk alat peraga. Alat peraga aja itu menunjukkan bahwa Nasir itu menggunakan konsultan. Dari desain foto, dari nama, segala macam menggunakan foto Pak Prabowo. Nah, jadi oleh karena itu, jika kita baca statistik, tidak ada strong voter di ketiga calon ini. Oleh karena itu masih mungkin saja berubah, tetapi pemilihan DPR itu berbeda dengan pilkada dan pemilihan gubernur, apalagi pemilihan presiden. Oleh karena itu tentunya dengan situasi Riau begini, kita menunggu termasuk saya. Seperti apa gagasan-gagasan baru yang ditawarkan oleh ketiga calon ini? Siapa yang terbaik untuk masyarakat Riau? Contoh begini, Riau ini kan sarang koruptor di Sumatera. Oleh karena itu, kita ingin lihat bagaimana komitmen calon gubernur Riau membuat satu formulasi bagaimana Riau ini menjadi tempat yang bersih, menjadi daerah yang maju dan bebas dari korupsi. Kita Riau ini ingin seperti daerah Sumatera Barat. Bangga. Riau ini harus belajar. Maka kita ingin lihat tiga calon ini rumusan strategisnya untuk korupsi seperti apa. Kalau untuk jalan, jembatan, kalau gubernur Riau sudah dikasih kesempatan oleh masa 5 tahun tidak bisa membereskan jalan, berarti itu keterlaluan. Itu karena COVID. Itu sederhana, membereskan jalan itu sederhana. Itu karena COVID kemarin 2 tahun seperti itu lain hal. Misalnya karena COVID itu lain hal. Tapi menurut saya membereskan jalan itu tidak perlu gubernur Riau, ketua OSIS saja bisa. Kasih aja ketua OSIS kesempatan 5 tahun, itu selesai masalah jalan. Mau enggak? Jalan gubernur ini masih masalah jalan. Ini kan masalah utama, variabel utama. Belum lagi kita rumah sakit yang ada di daerah. Gitu. Sekarang kan kita lihat track record mereka ini kan Pak Samsur dengan 5 tahunnya ya sebelumnya, kemudian Muhammad Nasir dengan 3 periode, hampir 15 tahun untuk di DPR RI. Saya belum melihat kalau di media-media sih apa sih yang diberikan Muhammad Nasir, mungkin ada gitu ya, tapi tidak terpantau. Kemudian Abdul Wahid sendiri dengan track recordnya sebagai anggota DPR RI banyak membantu masyarakat juga, dan sebelumnya menjadi anggota DPRD Provinsi 2 periode kali ini. Pandangan Anda track record seseorang inilah. Ya, jadi kalau Muhammad Nasir dan Abdul Wahid, kita tidak bisa menganalisa misalnya begini. DPR itu bukan pengguna anggaran. Betul. Kan mereka kan punya ini. Mereka menyuarakan bagaimana agar Riau itu dapat bantuan lebih banyak dari pusat. Itu tugas mereka. Pengguna anggaran itu eksekutif. Nah, oleh karena itu Muhammad Nasir dan Abdul Wahid itu belum bisa kita nilai kinerja mereka. Tapi jika saya lihat di DPR RI, Muhammad Nasir ini luar biasa vokal. Dia luar biasa berani. Dan Demokrat itu cerdas mencalonkan Muhammad Nasir. Karena Muhammad Nasir ini kalau terpilih jadi gubernur Riau, ini luar biasa nih. Luar biasa bagaimana? Dia akan berani bicara lantang di Jakarta. Ini Riau ini kenapa selalu injak-injak nih? Ini kenapa begini Riau nih? Misalnya begitu. Karena kalau kita lihat di DPR di sana video-video Pak Muhammad Nasir, ini orang luar biasa pemberani. Kemarin agak keras memang dia berani. Komisi 7. Nah, Pak Abdul Wahid juga begitu. Saya lihat malah di TV One dia bicara tentang minyak, ini luar biasa. Gitu. Jadi tidak banyak anggota DPR RI yang berani vokal memperjuangkan hak rakyat Riau, tidak banyak. Dari fungsi legislasi mereka orang-orang yang luar biasa. Tetapi untuk eksekutif mereka kan belum bisa kita nilai. Karena mereka belum pernah menjabat. Nah, dari 3 pasangan calon tadi, apakah nanti yang bermain itu
mesin politik kah atau mesin partai kah, atau apakah di pilkada ini akan menyerupai pileg lagi tentang money politik ini? Ya kan ada beberapa stigma masyarakat atau stigma orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa udah nih mereka kan membuat pilkada seperti pileg gitu. Ya. Mungkin saja itu terjadi jika mereka punya uang yang cukup besar. Iya. Tapi menurut saya daripada calon-calon kepala daerah ini menyogok rakyat, nah, ini kan perbuatan haram nih. Oh jelas, Ya, nih, ini perbuatan haram nih. Jadi kepala daerah ini lebih bagus mendidik rakyat. Yeah. Jangan sogok rakyat dengan uang, tapi berikan rakyat program. Ya. Misalnya program apa tentang korupsi misalnya. Siapa di antara calon gubernur yang berani jika terdapat korupsi, siapa tembak mati? Siapa berani? Berani tak? Nih, harusnya berani. Misalnya berani. Misalnya dia siap dipenjara seumur hidup. Dia siap tanda tangan fakta integritas. Jika korup, siap penjara seumur hidup. Berani tak calon gubernur dia? Misalnya itu. Atau program lain dan bla 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 banyak lain. Nah oleh karena itu menurut saya seharusnya calon-calon gubernur Riau ini sudah mulai memikirkan program-program yang terbaik untuk masyarakat Riau. Kenapa? Karena masyarakat Riau ini udah luar biasa lah. Ya, lihat yang terbaru kasus SPPT fiktif di Kota Pekanbaru. Coba lihat, apa kita tidak malu sebagai orang Riau? Nah, itu contoh. Contoh. Tapi bukan contoh, itu memang ada fakta ya. Bukan, saya ingin menegaskan bahwa Riau ini daerah terkorup di Sumatera. Iya. Malu, kita malu sebagai orang Riau. Jadi orang Jakarta itu kalau lihat begini, di mana kasus korupsi Riau? Biasa. Sudah ada heran lagi. Kalau di Riau kasus korupsi, itu kalau ada pemimpin daerah bersih. Oh gitu. Iya, di Riau ini jika ada bupati, gubernur bersih, itu orang hebat. Saya kalau ada bupati dan gubernur di Riau ini yang bersih, saya mau belikan iPhone lah, tapi iPhone second ya. Ya, ini XR ya, XR. Saya kasih hadiah nih. Iya. Ada nggak gitu? Yang tidak korupsi ya? Yang tidak terima gratifikasi misalnya 15% di proyek, ada nggak? Iya. Itu yang baru mantap. Iya. Ya, nanti 15%, 10%, kontraktor bijak-bijak. Jangan nggak selesai ini, Bang Eka nih. Karena memang agak susah guys untuk mengatakan itu semua tergantung komitmen kepada calon gubernurnya sendiri, apakah berani atau mau menandatangani fakta integritas bahwasanya mereka ini bersih. Nah itu tergantung apakah rakyat Riau ini mau tidak menyuarakan hal itu gitu ya. Nah, ini memang sangat sensitif kan. Baik, setelah itu kita bergeser ke daerah Kota Pekanbaru nih. Wah, ini baru satu calonnya antara Agung dan Makaris Anwar ini. Yang lain Ida dan Karisma nih baru dari partai PDIP aja, baru 7 kursi. Ini pun belum dapat, sedangkan Nasdem, kemudian ada PKB, ada Hanura dan Gerindra. Ini belum nampak kemana arah tujuan untuk para pasangan calon ini. Anda saja melihat seperti apa di Kota Pekanbaru ini sangat unik nih. Masa susah sekali untuk mencari pemimpin-pemimpin gitu. Ya tentu ini kan ada proses dialektika antara partai politik dan calon. Ini kan lagi berproses. Ya kita sabar saja menunggu. Saya siapapun calon wali Kota Pekanbaru itu dengan strategi hari ini kita udah tahu lah siapa yang kuat, siapa yang rendah, siapa yang hari ini berpotensi. Kita sudah beberapa lembaga survei kita lihat, kita sudah bisa membaca bagaimana kekuatan si A, si B dan yang lain-lain. Tetapi memang harus kita akui bahwa ini paket belum seperti gubernur ya. Jadi kita belum bisa menganalisa secara komprehensif. Tetapi ini mungkin diskusi dengan Bang Eka ini kita akan memberikan masukan. Sebenarnya ngurus Kota Pekanbaru ini tidak susah kan? Ini kan kota kecil aja. Pakai Vespa, keliling sejam selesai nih. Bayangkan orang yang tinggal Rokanhulu, orang yang tinggal di Indragiri Hilir, bayangkan. Berpulau-pulau ada. Bayangkan capeknya, kampanye jauh luar biasa. Kota Pekanbaru ini kecil. Masalahnya kecil, tidak rumit masalahnya. Contoh, beberapa hari ini kan terjadi tuh, orang habis minum obat, tabrakan. Lagi fokus ya. Sekarang ada nggak calon wali kota yang berani mengatakan bahwa setiap klub malam yang ada peredaran minuman keras, yang ada obat-obat terlarang, tutup? Berani nggak? Harusnya seperti itu. Ini saya tantang nih calon wali kota Pekanbaru nih. Kalau masalah banjir, masalah sampah itu masalah kecil itu.
Tuh ketua SMU 8 suruh maju aja bisa selesai itu. Masa sampah kok udah bisa selesaikan? Itu masalah sederhana. Masalah parkir itu bukan masalah yang rumit. Wali Kota Pekanbaru disuruh jalan-jalan ke kota besar, biar dia tahu bagaimana cara mengelola parkir. Bahkan di Kuala Lumpur pun tidak ada parkir sama sekali. Nah, ini kan masalah kita ajarkan. Mereka punya anggaran, mereka perjalanan dinas tiap minggu. Masa parkirnya tidak selesai? Nah itu ya. Jadi mereka yang gitu-gitu itu masalah sederhana. Pekanbaru ini masalah besarnya adalah pertama, ya peredaran narkoba. Kedua, masalah Pekanbaru ini apa? Kejahatan. Yang ketiga, masalah keterbukaan lapangan kerja. Banyak anak-anak muda Pekanbaru ini hari ini yang tidak bisa bekerja. Bagaimana pemerintah menciptakan kesempatan lapangan kerja? Jadi memang 3 faktor yang disebutkan oleh Bung Al-Fajri ini memang sangat ini, karena ada 2 kasus kemarin yang lagi viral, yang cewek kemarin nabrak sampai ibu sampai meninggal, kemudian yang baru kemarin dia Jelah di Sucipto, dan Jamret serta begal, yang sudah luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu menurut saya, ini calon-calon oleh Kota Pekanbaru ini tolong buat visi misi yang paten. Ini jangan banjir sampah. Itu kecil ya. Ini besok itu hubungi aja tuh ketua SMU 8. Ajak dia jalan-jalan, nanti dia tahu tuh cara menyelesaikannya. Gitu aja. Tidak usah sekolah S2 S3 tuh tidak perlu. Gitu. Kalau itu masalah yang mudah untuk diselesaikan. Tetapi komitmen pemerintah kota dengan APBD yang luar biasa, dengan gaji anggota dewan aja 58 juta Pekanbaru nih, itu belum perjanjian dinasnya. Anda bayangkan satu orang anggota dewan Kota Pekanbaru itu bisa mendapat ratusan juta sebulan. Dengan segala tunjangan segala macam ya, bayangkan. Iya. Jadi ini menyelesaikan masalah kota ini harus segera. Kenapa begitu saya katakan? Karena ini terkait dengan masa depan, terkait dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, oleh karena itu dari sisi itu mungkin saya memberikan masukan, tapi kalau dari sisi analisa politik kita belum bisa analisa. Misalnya Agung dan Makar ya, Agung Makarius, Agung Makar, atau misalnya Ida Karisman, Idaman, atau nggak tahu lagi siapa lagi. Ini satu lagi masih misteri ya. Bisa aja nanti Dokter Isan atau sama siapa. Jadi beberapa calon-calon ini semuanya tuh tentu adalah calon-calon terbaik yang bisa ikut berkompetisi. Tapi tolong warga Pekanbaru ini disuguhi dengan program-program yang mantap. Tapi memang kalau untuk para calon ini berani nggak dia mengambil komitmen, berani nggak dia mau menutup tempat-tempat hiburan malam yang ada peredaran barang-barang haram tersebut. Nah, itu intinya. Karena kita nggak tahu di sini banyak kepentingan semua. Ya makanya misalnya contoh, si A calonnya, kalau saya terpilih saya berani. Jika ada di tempat hiburan malam yang meredakan miras dan narkoba, tutup. Berani enggak? Itu kan aku kasih jempol. Baru paten namu itu. Cuman barek, Pak. Kalau udah misalnya disokong oleh investor yang lain, maksudnya itu kan baru the best mantap, ya kan? Tapi memang harus ada. Jadi misalnya ada lagi calon wali kota Pekanbaru yang mengatakan, jika saya terpilih, saya akan melakukan inovasi di Kota Pekanbaru. Bagaimana caranya agar terbuka angka lapangan kerja yang tinggi, misalnya. Betul. Ya kan? Betul. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya di Kota Pekanbaru ini ada masalah-masalah lain yang lebih penting. Masalah banjir itu wajib, itu menu utama, ya kan? Nah, wajib banjir, masalah parkir, masalah sampah itu tentu wajib diselesaikan. Terakhir mungkin ada himbauan kepada masyarakat Riau dengan adanya 3 pasangan calon ataupun perpetakan politik yang ada di saat inilah, gitu. Mungkin bisa menolak no money politik, gitu. Yang pertama saya minta ulama-ulama. Untuk anda-anda yang berprofesi sebagai ulama, mulai dari Ustaz Abdul Somad yang lainnya dan pengikut-pengikut Ustaz Abdul Somad itu, tolong kampanyekan haram politik uang. Kemarin kan waktu di Anur kan memang dikatakan begitu. UAS sudah memulai. Ustaz lain ulama masuk ke masjid sampaikan haram politik uang. Kita ikut berdosa berjamaah jika menerima uang haram. Sampaikan. Untuk ulama, saya sebagai orang biasa yang tidak paham ilmu agama meminta kepada ulama tolong kampanyekan itu secara masif. Yang kedua, untuk masyarakat, jangan pilih orang yang memberikan uang. Tolak. Kenapa? Karena dia berniat jahat. Siapapun manusianya, jika dia memberikan uang untuk kepentingan dipilih, berarti dia orang jahat. Dia ingin merusak tatanan kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, untuk masyarakat, kita pilih pemimpin
yang punya komitmen moral, berani, tidak korupsi. Wah, itu. Jangan pilih pemimpin yang korup. Ini udah bangkit Riau nih. Iya. Oh, Betul. layar malam terus kita. Iya. Kapan kita mau bangkit? Iya. Itu kan. Jadi oleh karena itu kita pilih pemimpin yang terbaik, dan semoga yang terbaik tadi adalah yang memenangkan gelanggang pertarungan politik. Karena tujuan esensi dari kita memilih pemimpin adalah untuk memperbaiki kehidupan kita bersama. Nah, oleh karena itu siapapun yang akan maju nanti tampil di kontestasi Pilkada Riau, mereka yang telah berjuang hari ini untuk menambah partai-partai politik. Ini juga bukan biaya murah, kawan-kawan. Ini, biayanya mahal sekali. Iya. Ya, mahal sekali. Jadi kita juga kasihan kepada kontestan-kontestan, bapak-bapak kita ikut berjuang juga. Kita sedih melihat mereka itu. Ya, mereka ya. Saya sedih saja karena ini uangnya besar sekali. Betul. Jadi nanti kalau mereka tidak korupsi, itu sudah luar biasa. Iya. Mengeluarkan uang puluhan miliar. Iya. Bahkan ratusan. Hanya untuk menjadi gubernur Riau yang di akhirat akan dihisapnya berat. Iya. Ya, sudah ya. Siap. Di dunia di penjara, di akhirat dihisap malaikat. Barek mereka. Baiklah, itu tadi bincang saya Bung Alfadirin, salah satu tokoh muda yang juga pengamat politik di Provinsi Riau. Kita berharap pada 27 November 2024 masyarakat Riau akan memilih pemimpin yang menurut hati Anda, yang cocok bagi Anda agar bisa Riau menjadi lebih baik untuk ke depannya. Saya Eka Saputra, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.